Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. salaman ya. Oh iya. Kita bukan muhrim nih, bukan apa gitu ya. Tapi karena keadaan yang memaksa, katanya kan harus physical distancing ya. Benar. Iya. Boleh duduk kan nih? Silakan. Baik, makasih. Wih, keren ini COVID-19. Iya, lagi perbincangan yang super sekarang. Oh gitu ya. Mm-mm. Mungkin Ana ingin bertanya sesuatu nih. Kita hidup di Bali ya, dan dulu mungkin di awal-awal masyarakat Bali, terutama bukan Bali aja ya, tapi Indonesia di awal-awal ketika pemerintah menyerukan untuk social distancing atau physical distancing atau apalah namanya, mereka dulu sangat taat gitu. Kemudian lama-kelamaan bahkan di Bali ini ada ungkapan di mereka ketika mereka keluar kan, mereka bilang, bah, sih ada apa nih? Takut ini kan ragu gitu, tapi mereka seolah-olah nggak percaya, mereka seolah-olah meremehkan tentang penyebaran virus ini gitu loh dok. Nah kalau menurut antum berdua dokter, bagaimana sih pandangan antum dari sisi ilmu dokteran? Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan pertanyaan yang disampaikan mengenai COVID-19 dan permasalahannya di Indonesia sekarang. Perlu kita ketahui dulu COVID-19 itu adalah coronavirus disease, jadi penyebab penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi saat penularannya itu ditularkan oleh dari manusia ke manusia. Nah, awalnya itu dia berkembang itu mulai muncul beritanya dari Wuhan coronavirus. Wuhan itu di daerah Hubei di China gitu. China, ya? Dan diperkirakan itu diduga berasal dari food market yang beredar di Wuhan dan diduga juga dari kelelawar. Itu baru dugaan sementara. Akhirnya berkembang menjadi pandemi. Nah, setelah itu coronavirus disease ini menyebar ke Indonesia pun sudah lebih dari awal kasusnya itu tanggal 2 Maret. Kasus pertama tuh konfirmasi ada di Depok dan menyebar secara eksponensial ke seluruh Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Sampai sekarang pun ada sekitar 5.000-an kasus sampai saat ini. Seperti itu. Ya kalau terkait COVID-19 ini, kalau di khususnya ya di Bali ya, itu kan kita baru tahu tanggal Maret lah, kira-kira bulan Maret itu baru ada wabah gitu kan. Ada 2 orang yang meninggal ternyata positif COVID gitu kan. Itu yang sebelumnya diragukan terkena COVID gitu kan ya? Iya, kayak gitu. Nah, sampai saat itu sampai sekarang ya mungkin ada 80 apa 100 kasus sekarang yang positif gitu. Cuma belum lagi update lagi berapa, cuma sekarang udah mulai pemerintahan di Bali ini udah mulai melakukan terkait COVID nih, melakukan PSBB ya mungkin ya. Apa belum, saya juga belum update juga nih terkait itu. Tapi dari masyarakat sendiri udah mulai antisipasi masing-masing, jadi udah self distancing, terus stay at home kayak gitu. Iya, udah mulai sepi lah di Bali nih kayak gitu. Nah, kalau anjuran antum berdua nih sebagai tenaga medis, apa sih harapan kepada masyarakat terutama yang di Bali ini supaya mereka karena melihat dari kasus yang ada, kita belajar dari Italia misalnya, sampai per hari itu ribuan orang meninggal. Nah, ini bagaimana caranya biar masyarakat Indonesia paham bahwa ini memang penyakit yang memang membahayakan gitu dok. Ya, memang COVID ini nggak bisa diremehkan ya, karena cepat sekali penyebarannya. Udah gitu dia akan semakin memburuk apabila dikondisikan dengan ada faktor penyakit lain gitu, misalnya kayak diabetes, kemudian hipertensi, ada penyakit jantung dan lain-lain seperti itu. Makanya lebih diwaspadai lagi untuk anak-anak dan lansia. Maka kita sarankan, biasanya di Bali ini kan banyak remaja yang suka keliaran gitu kan, merasa dirinya sehat, terus ya saya nggak ada penyakit gitu kan. Mereka jalan-jalan, kumpul-kumpul. Nah, kita himbau kepada kita semua lah, bukan mereka aja, supaya tetap di rumah walaupun sehat badannya gitu, agar tidak menularkan ke yang
beresiko tadi. Contohnya orang tuanya kah, anaknya kah, kayak gitu. Terakhir nih dok, apa namanya pesan antum pada orang-orang yang tanda kutip kalau bahasa Balinya bengkung gitu ya, bengkung, cengkal, bandel, tetap bahkan mengajak orang untuk ngapain sih takut sama corona, ngapain sih takut sama bla 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 bla, kita juga bakalan mati, kita juga ini. Nah, pertanyaan anak gini, mereka yang bengkung itu mereka apa nggak mikir ketika misalnya mereka terkena atau keluarganya terkena terus meninggal, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngapain itu, apakah mereka nggak berpikir kesana atau mungkin dalam mindset mereka ada sesuatu yang itu bagaimana gitu dok? Betul. Ya, kembali lagi kita pasti selalu mengingatkan, selalu mengkampanyekan masalah terkait virus corona ini, seperti cuci tangan 7 langkah yang bersih, terus physical distancing, stay at home, work from home, walaupun sekarang ada juga yang sudah harus bekerja kembali keluar, seperti itu. Tetap kita tekankan seperti itu, walaupun mereka juga seperti itu, kita tetap harus galakan kampanye-kampanye mengenai pencegahan virus corona. Walaupun secara individu orang-orang itu tidak menaati, tetapi tetap kita harus berperan penting untuk mengingatkan mereka. Dengan ini semoga pengetahuan masyarakat pun harus bisa lebih aware terhadap COVID ini, karena penyebaran virus ini gimana cara selesainya dan berakhirnya tergantung juga dari peran serta masyarakat, seperti itu. Ya kalau kita sih ngingetin aja ya, soalnya kita ngerasa diri kita sehat gitu, tetap pengen jalan-jalan keluar rumah. Ya harusnya berpikir gitu kan, kita punya orang tua, punya anak gitu kan, ada kakek nenek mungkin di rumah yang sudah umurnya lanjut. Nah itu harusnya jangan egois gitu, jadi kita harus berpikir mereka juga, jadi sama-sama menjaga kehidupan lah. Jadi jangan menganggap ini kan takdir Allah gitu, mati apa enggaknya kan Allah yang ngatur. Ya tetap kita berusaha supaya enggak tertular gitu. Kalaupun tertular nanti banyak sudah kasus-kasus yang justru mereka yang tadinya positif COVID, sekarang dirawat di rumah sakit, mereka malah pengen pulang ke rumah sekarang justru, karena dia diisolasi di rumah sakit berhari-hari sampai berminggu-minggu gitu. Makanya ada yang sampai dirawat di ICU dan perlu pasang ventilator untuk bernafas. Itu nggak bisa semua mendapatkan fasilitas itu kalau kita kena COVID yang udah parah gitu. Makanya saran kita sebagai tenaga medis ya, ikutilah anjuran pemerintah, kemudian apa-apa yang udah dihimbau, yang dikampanyekan oleh para dokter, para ahli, itu masyarakat baiknya ngikutin gitu, apa yang udah ini. Ya gitu, sekian dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Baik dokter, jazakumullah khairan atas penjelasannya, dan ingat ya pemirsa, jaga diri dan keluarga, jangan sampai nanti bengkung, cengkal, bandel, apa lagi? Mokong, sampai nanti keluarga kena, nggak dimandiin, pokoknya nggak diurus jenazahnya seperti orang meninggal biasa. Mau kayak gitu? Nggak mau kan? Makanya himbauan pemerintah itu diikutin, bukan diliatin, gitu. Ya dok ya? Iya. Baik dokter, syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.